Tragedi ini mungkin menjadi salah satu alasan untuk penertiban penumpang kereta api yang ada di atas gerbong kereta. Karena pada tahun 2000-an naik di atas gerbong kereta itu adalah hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat luas. Dan masyarakat sendiri merasa nyaman karena tidak perlu merasakan panas di dalam gerbong kereta. Mereka lebih nyaman ada di atas gerbong. Tetapi rasa nyaman itu berubah menjadi tragedi berdarah dalam sejarah perkeretaapian Indonesia, yang mana ada terowongan kecil yang sangat sempit yang hanya cukup dilalui satu gerbong kereta. Memang ini bukan salah dari terowongan tersebut, tapi ini murni kesalahan dari penumpang yang bandel akan peringatan petugas kereta api. Sehingga tragedi ini memakan 20 korban secara tragis. Lalu bagaimana kronologi lengkapnya? Yuk simak terus video ini sampai akhir. Stay tune this video. Thank you for watching. Enjoy. Welcome to Kamar Kontrakan. Di video kali ini Kamar Kontrakan akan mengangkat sebuah tragedi besar dalam sejarah perkeretaapian Indonesia. Tragedi ini terjadi pada tahun 2000 yang mana peraturan kereta api masih belum ketat. Ya, masih banyak penumpang yang duduk di atas gerbong kereta. Tapi sebelum masuk ke dalam ceritanya, alangkah baiknya sahabat Kamar Kontrakan dukung channel ini agar berkembang secara cepat. Caranya gampang, kalian cukup tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini, karena satu subscribe dari kalian adalah 100 semangat buat kita untuk ngonten setiap minggunya. Oke, kita balik lagi pada topik pembahasannya. Jadi terowongan Paledang ini merupakan terowongan yang terletak di Jalan Paledang di Kota Bogor. Terowongan tersebut merupakan peninggalan dari zaman Belanda yang dibangun secara kerja paksa atau kerja rodi. Terowongan ini nggak begitu panjang. Kalau kita nggak pernah melihat atau kita yang nggak tahu, terowongan ini mungkin adalah terowongan panjang. Tapi terowongan ini hanya panjangnya cuman 10 meter aja. Dan terowongan ini merupakan jalur perlintasan kereta penghubung dari Bogor ke Sukabumi. Namun terowongan ini menjadi saksi kelam atas tragedi terowongan Paledang ini, guys. Pasalnya 22 tahun sebelumnya telah terjadi kecelakaan yang menewaskan 20 pelajar yang menumpangi kereta jurusan Bogor ke Sukabumi. Sebelum kejadian tersebut, warga setempat mengaku terowongan tersebut telah memiliki aura mistis sejak dahulu kala. Pada saat selesainya perlintasan ini yang dibangun secara kerja paksa, karena rel tersebut ini dibangun dengan nyawa. Artinya pekerja rodi ini mengalami kelelahan, mengalami kecapean, gak kuat, kemudian dia atau mereka meninggal di tempat. Itu yang dialami para pekerja rodi pada saat zaman itu. Dan tak sedikit juga warga pribumi yang menjadi pekerja rodi tersebut yang ada di bawah pimpinan Belanda. Apalagi sejak tragedi berdarah yang merenggut 20 nyawa pelajar pada tanggal 12 Februari pada tahun 2000, diketahui bahwa 20 pelajar tersebut hendak berkemah dengan menaiki kereta api dari Bogor ke Sukabumi. Saat itu memang lagi musim liburan, sehingga banyak pelajar yang menghabiskan waktu untuk pergi keluar kota. Saking penuhnya gerbong, ke-20 pelajar ini nekat untuk duduk di atas gerbong kereta. Meski mereka sudah mendapatkan peringatan dari petugas kereta api yang ada di tempat tersebut, mereka tidak mendengarkan peringatan tersebut. Malah mereka melawan atas peringatan dari petugas kereta api tersebut, guys. Kemudian ketika kereta hampir melewati terowongan tersebut, yang merupakan terowongan Paledang yang hanya cukup untuk melewati gerbong kereta saja. Kalau misalkan diisi untuk
orang di atas itu sangat tidak mungkin. Dan alhasil kejadian berdarah di terowongan Paledang pun tak terelakkan. Saat tragedi terjadi, ada beberapa saksi yang mengaku mendengar suara dentuman keras dari arah terowongan tersebut. Akhirnya warga pun mendatangi untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Dan ketika sampai di lokasi, warga dan saksi mata tersebut melihat banyak potongan tubuh korban, bahkan organ-organ dari korban pun berceceran di tempat kejadian. Dan diketahui 12 pelajar meninggal di lokasi dan sisanya meninggal saat dalam perjalanan. Dan ada sebuah cerita mengerikan pada saat di tempat kejadian perkara. Salah satu saksi menghampiri lokasi kejadian mengaku melihat sebuah kepala yang menanyakan kepada saksi mata tersebut, dan ia menanyakan keberadaan sebagian tubuhnya. Karena menurut saksi tubuh korban itu terbelah menjadi 2 bagian, tetapi masih sempat menanyakan sebagian atau setengah dari tubuhnya kepada saksi mata tersebut. Setelah menanyakan hal tersebut, korban pun batuk dengan mengeluarkan darah, dan tak lama dari itu korban ini pun meninggal dunia. Di balik tragedi terowongan Paledang ini menyisakan sebuah kisah mistis yang diselimuti. Bahkan warga sekitar mengaku mendengar suara tangisan hingga suara minta tolong, bahkan suara rintihan di area terowongan Paledang ini. Salah seorang warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian mengatakan bahwa putrinya kerap melihat sosok hantu tanpa kepala yang sering berjalan-jalan di area terowongan tersebut. Warga sekitar pun juga mengaku bahwa dulu sebelum ada tragedi yang menewaskan 20 pelajar ini, tempat ini nggak begitu angker. Maksudnya nggak ada sosok-sosok yang mengganggu kepada warga setempat. Di balik semua kisah yang terjadi, kita tetap harus mendoakan pada para korban agar mereka bisa tenang. Dan sisi lain dari tragedi ini bahwa jangan melanggar aturan yang sudah ditetapkan, terlebih jika sudah mendapat teguran dari petugas. Oke, saya mohon pamit. Thank you for watching. See you next video. Enjoy.